teman-teman, perkenalkan saya Faiza Syadifa, NIM 253141063. Pada kesempatan ini, saya akan membahas beberapa hal penting tentang ilmu fikih berdasarkan hasil jawaban tugas akhir saya. Nah, yang pertama itu ada perbedaan pendapat tentang cara membaca basmalah ketika sholat. Kemudian yang kedua itu tentang pengurusan jenazah. Yang ketiga itu ada syarat wajib zakat mal. Yang keempat itu ada syarat wajib haji. Serta yang kelima itu metode Majelis Ulama Islam dalam menetapkan fatwa. Mazhab Syafi'i itu berpendapat bahwa basmalah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah sehingga wajib dibaca dalam setiap rakaat. Dalam salat, basmalah disunahkan dibaca dengan suara keras atau jahar. Secara metodologis, pendapat ini didukung oleh teori istidlal hadis Syafi'i yang memberikan kedudukan sangat kuat kepada hadis sahih. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, melainkan ayat tersendiri atau pemisah antar surat. Namun, basmalah tetap disunahkan untuk dibaca sebelum surat Al-Fatihah dengan suara pelan. Pendekatan ini menggunakan teori al-ra'yi yang mengompromikan dalil nakli dengan pertimbangan rasional. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah dan tidak disunahkan dibaca dalam sholat fardu. Landasan utamanya adalah teori amal ahl al-Madinah, yaitu menjadikan praktik masyarakat Madinah sebagai hujah yang kuat. Mengapa bisa berbeda? Nah, karena para ulama menggunakan metode istinbat yang berbeda dalam memahami dan mengompromikan hadis serta dalil yang ada. Meskipun berbeda pendapat, semuanya tetap berada dalam koridor ijtihad yang sah serta berlandaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya itu seorang muslim yang terbiasa mengikuti mazhab Syafi'i yang membaca basmalah dengan suara keras, namun ketika itu ia menjadi makmum di sebuah masjid yang imamnya itu mengikuti mazhab Hanafi yang membaca basmalah dengan suara pelan. Maka ia tetap boleh mengikuti imam dan salatnya tetap sah. Nah, dari pembahasan ini kita dapat belajar bahwa perbedaan fikih itu harus disikapi dengan sikap toleransi tasamuh dan menghormati perbedaan ijtihad. Sikap ini sejalan dengan kaidah fikih yang berarti keluar dari perselisihan atau menjaga diri dari perdebatan merupakan perbuatan yang dianjurkan demi persatuan umat. Nah, materi kita yang kedua itu tentang pengurusan jenazah. Dalam Islam, mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban bagi yang lain itu gugur. Namun, jika tidak ada yang melaksanakannya, maka dapat menanggung dosa. Ada 4 tahapan dalam pengurusan jenazah. Yang pertama itu ada memandikan, mengkafani, menyolatkan, serta menguburkan. Islam mengajarkan bahwa manusia itu memiliki kemuliaan. Makanya itu seluruh proses pengurusan jenazah harus dilakukan dengan kehormatan terhadap aurat mayit, sejalan dengan konsep hifz al-karamah al-insaniyah, menjaga kehormatan manusia dalam maqasid al-syariah. Kemudian dalam memandikan jenazah, aturan umumnya itu adalah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan perempuan itu dimandikan oleh perempuan demi menjaga aurat. Namun terdapat pengecualian bagi pasangan suami istri karena hubungan pernikahan memberikan hak tersebut. Urutan berikutnya adalah kerabat dekat atau mahram yang memahami tata cara syariat. Setelah dimandikan, kewajiban berikutnya adalah mengkafani jenazah. Jenazah laki-laki menggunakan 3 lapis kain kafan dan jenazah perempuan menggunakan 5 lapis kain kafan.
Nalar kritis dari perbedaan jumlah lapis kain kafan bukan menunjukkan perbedaan kemuliaan, melainkan penerapan prinsip zat syariah, yaitu menutup segala kemungkinan yang dapat membuka aurat atau mengurangi kehormatan jenazah perempuan yang secara kodratnya memang auratnya lebih luas daripada laki-laki. Contoh yang sering kita lihat adalah di sekitar masyarakat kita. Ketika ada warga yang meninggal, tetangga atau keluarga itu ikut bergotong royong dalam proses pemakamannya. Ada yang membantu menyiapkan kain kafan, menggali kubur, atau mengikuti sholat jenazah. Hal ini menunjukkan implementasi tanggung jawab dan etika sesama antar muslim. Hikmah dari pengurusan jenazah itu adalah mengingatkan bahwa setiap manusia itu pasti akan meninggal dan kembali ke Allah lagi, sehingga kita harus memperbanyak amal soleh selama hidup. Kemudian materi kita yang ketiga itu ada zakat mal. Zakat mal merupakan kewajiban dalam Islam yang dikenakan pada harta tertentu yang telah memenuhi indikator kelayakan sesuai dengan prinsip syariat. Tujuan zakat bukan hanya untuk membersihkan harta bagi pemiliknya, tetapi juga membantu orang yang membutuhkan sehingga terciptanya keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang baik dalam bermasyarakat. Nah, ada 4 syarat utama harta yang wajib dizakati. Pertama ada al-milkah at-tammah, artinya kepemilikan penuh. Berdasarkan teori ini, harta tersebut harus berada dalam penguasaan secara sempurna dan sah, sehingga harta yang masih disengketa atau dipinjamkan tidak wajib dizakati. Kemudian yang kedua ada an-nama, artinya berkembang. Maksudnya harta tersebut memiliki potensi produktif untuk bertambah nilainya atau menghasilkan keuntungan, seperti tabungan, emas, usaha perdagangan, atau investasi. Harta konsumtif untuk kebutuhan pokok sehari-hari tidak termasuk objek zakat. Ketiga adalah nisab, yaitu batas minimal jumlah yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat yang berfungsi sebagai tolak ukur kemampuan ekonomi seseorang. Kemudian yang keempat adalah haul. Haul yaitu jangka waktu kepemilikan harta tersebut telah berlangsung kurang lebih 1 tahun dalam keadaan mencapai nisab, sebagai bukti bahwa kekayaan tersebut sudah stabil. Nah, contohnya seseorang memiliki tabungan yang nilainya sudah mencapai nisab emas setara 85 gram dan tersimpan stabil selama 1 tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakat mal sebesar 2,5% dari total hartanya. Melalui zakat, Islam mengajarkan aspek keadilan bahwa sebagian harta produktif yang kita miliki itu secara penuh juga merupakan hak orang lain yang membutuhkan bantuan. Kemudian materi kita selanjutnya adalah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat ketentuan syariat. Berdasarkan teori taklif, beban hukum ibadah haji hanya diberikan kepada orang yang telah memenuhi 5 syarat wajib. Yang pertama yaitu adalah Islam, balik, berakal, merdeka, istitoah atau mampu. Islam berarti seseorang harus beragama Islam terlebih dahulu sebagai syarat utama diterimanya amal. Kemudian balik berarti sudah mencapai usia dewasa menurut ketentuan syariat. Dan berakal berarti memiliki kemampuan berpikir secara normal sehingga orang yang hilang ingatan terbebas dari beban haji. Kemudian merdeka merupakan syarat yang berkaitan dengan ketiadaan sistem perbudakan, yang meskipun saat ini sudah tidak ada, tetapi tetap dicantumkan sebagai bagian dari khasanah fikih klasik. Sedangkan syarat terpenting adalah
istitoah atau mampu. Kemampuan dalam haji tidak hanya berarti memiliki uang yang cukup untuk akomodasi. Berdasarkan teori al-istitoah, kemampuan juga mencakup dari kesehatan, keamanan perjalanan, serta kesiapan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah. Contohnya nih, ada seseorang yang memiliki biaya berlimpah untuk berhaji, tetapi sedang sakit yang permanen sehingga tidak mampu melakukan aktivitas fisik jauh. Dalam kondisi tersebut, kewajiban hajinya belum berlaku karena syarat istitoah kesehatannya tidak terpenuhi. Di era kontemporer saat ini, nalar kritis kita juga harus melihat bahwa makna istitoah itu meluas pada aspek regulasi seperti kesiapan administratif dan sistem antrean atau waiting list resmi yang diatur oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak memberatkan umatnya dan selalu membangun hukum di atas prinsip kemampuan manusia. Nah, menginjak materi terakhir adalah metode yang digunakan fatwa MUI dalam menetapkan keputusan hukum. Seiring perkembangan zaman, muncul banyak persoalan kontemporer yang tidak dibahas secara eksplisit dalam buku-buku fikih klasik. Misalnya seperti transaksi digital, uang elektronik, kecerdasan buatan, hingga rekayasa teknologi kesehatan. Untuk menjawab persoalan tersebut, MUI menggunakan pendekatan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif yang melibatkan ulama atau para ahli multidisiplin ilmu. Dalam proses menetapkan fatwa, MUI menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah tajrihi. Metode ini digunakan ketika dalam makhasanah klasik sudah ada beberapa pendapat ulama yang berbeda. Kemudian MUI melakukan seleksi dan memilih pendapat yang dianggap dalilnya paling kuat dan yang paling maslahat. Kemudian metode yang kedua ada ilhaqi. Metode ini memiliki kemiripan dengan prinsip qiyas, yaitu digunakan dengan cara menyamakan hukum suatu masalah yang baru dengan kasus yang lama yang sudah ada ketetapan hukumnya karena memiliki kesamaan ilaf atau alasan hukum. Nah, yang ketiga itu ada metode insya'i. Metode ini digunakan menggunakan teori ijtihad kontemporer ketika muncul persoalan yang benar-benar baru dan belum ada sebelumnya. MUI merumuskan hukum baru bersandar pada Al-Quran, hadis, dan teori maqasid syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat. Contohnya adalah Fatwa MUI nomor 11 tahun 2024 mengenai legalitas mabit di Muzdalifah secara murur demi keselamatan jamaah. Meskipun dalam hukum ketatanegaraan, Fatwa MUI itu bersifat ghairi ilzam atau tidak mengikat secara hukum negara. Namun, secara sosiologis, fatwa tersebut memiliki kepatuhan moral terhadap masyarakat karena umat Islam mempercayai ke otoritas ilmu para ulama yang menyusunnya. Sebagai kesimpulan, perbedaan pendapat dalam fikih itu adalah hal yang wajar karena adanya perbedaan metode ijtihad para ulama. Kemudian pengurusan jenazah itu mengajarkan nilai penghormatan terhadap manusia, zakat mengajarkan keadilan sosial, haji mengajarkan pentingnya kemampuan dalam beribadah, dan ijtihad jama'i melalui fatwa MUI membantu umat Islam menghadapi tantangan zaman modern tanpa kehilangan prinsip syariat. Nah, oleh karena itu, kita sebagai umat Islam perlu belajar fikih
agar dapat memahami ajaran agama secara mendalam serta menerapkannya dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman-temanku semua sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.